Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sewa guna usaha leasing kelompok 6 yang beranggota Bintang Abu Bakar Ar-Raji, Muhammad Siddiq Fadil Abdillah, dan saya sendiri Reja Saputra. Sewa guna usaha leasing adalah suatu perjanjian di mana pihak jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang biasanya dilakukan secara berkala. Berikut adalah beberapa materi penting terkait sewa guna leasing. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, sewa guna usaha leasing didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finansi leasing maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating leasing untuk digunakan oleh penyewa guna usaha leasing selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembelajaran secara berkala, penyewa guna usaha leasing adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan lessor. Pihak-pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha leasing. Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, yaitu lessor, leasing, supplier, dan bank atau kreditor. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu yang 4 pihak yang berkepentingan. Yang pertama itu adalah lessor, adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberi jasa pembiayaan kepada pihak leasing dalam bentuk barang atau modal ya. 2. Leasing adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Lanjut, nomor 3 adalah supplier, adalah perusahaan pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk jual kepada leasing dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. 4, yaitu bank atau kreditor dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing. Pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama kepada mekanisme leverage lessor, terutama dalam mekanisme leverage leasing, di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Sekian dulu transaksi yang harus dilakukan dalam sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama itu pemilihan aset, ialah penyewaan memilih aset yang ingin disewakan atau disewa dari pemilik aset. Aset tersebut bisa berupa kendaraan, peralatan, real estate, atau jenis aset yang lainnya. 2. Negosiasi perjanjian. Pihak penyewa dan pihak pemilik aset melakukan negosiasi mengenai berbagai aspek perjanjian, termasuk dalam harga sewa, jangka waktu sewa, pembayaran awal atau down payment, tingkat suku bunga jika ada, dan yang terakhir ketentuan yang lainnya. Begitu. Masuk ke nomor 3, penandatanganan perjanjian. Setelah negosiasi selesai, biasanya itu kedua belah pihak menandatangani sebuah perjanjian sewa guna usaha. Dokumen ini akan mencantumkan semua kesepakatan yang telah dicapai, pembayaran sewa, dan yang keempat, pembayaran sewa. Penyewa membayar sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Lalu pembayaran dapat dilakukan secara bulanan, kuartalan, atau sesuai dengan jangka waktu yang telah disesuaikan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oke, lanjut oleh rekan saya. Pengguna aset. Penyewa memiliki hak untuk menggunakan aset selama jangka waktu
yang telah ditentukan. Mereka bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga aset tersebut dalam kondisi baik selama masa sewa. Pemeliharaan dan perbaikan. Dalam beberapa kasus, perjanjian sewa guna usaha dapat mencakup mengenai pemeliharaan dan perbaikan aset. Hal ini dapat menjadi tanggung jawab penyewa atau pemilik aset, tergantung pada isi perjanjian. Opsi pembelian. Beberapa perjanjian sewa guna usaha menyertakan opsi untuk membeli aset tersebut pada akhir masa sewa. Opsi ini dapat memiliki nilai pembelian yang telah ditentukan sebelumnya atau ditentukan berdasarkan nilai pasar saat itu. Pengembalian aset. Pada akhir masa sewa, penyewa mengembalikan aset kepada pemilik aset, kecuali jika opsi pembelian telah digunakan. Penilaian aset. Dalam beberapa kasus, perjanjian sewa guna dapat mencakup ketentuan mengenai penilaian aset untuk menentukan nilai sewa atau nilai pembelian di masa depan. Penyelesaian perjanjian. Setelah masa sewa berakhir atau opsi pengembalian digunakan, perjanjian sewa usaha diakhiri dan semua kewajiban yang terkait dengan sewa aset diselesaikan.